Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Noval Maulana, NIM 23101050181. Dari kelas 04 SMJK 009, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal, dan Likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan. Studi kasus pada bank usaha milik negara yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis dampak risiko kredit, risiko pasar, efisiensi operasi, permodalan, dan likuiditas terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian ini menggunakan rangsangan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari 2009 sampai 2012. Jenis data adalah data sekunder. Analisis teknis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pasar dan efisiensi operasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Sementara itu, risiko kredit, modal, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Pendahuluan. Industri perbankan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat dipengaruhi oleh informasi mengenai tingkat kesehatan bank. Salah satunya yang tercermin dari kinerja keuangan yang diukur melalui rasio Return on Assets atau ROA. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank meliputi risiko kredit atau NPL, risiko pasar atau NIM, efisiensi operasi atau BPO, modal atau CAR, dan likuiditas atau LDR. Masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ROA berdasarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Namun, temuan yang beragam tersebut menimbulkan research gap yang menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh risiko kredit, risiko pasar, efisiensi operasi, modal, dan likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan, dengan fokus utama pada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ROA. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan bentuk casual study, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh antar variabel dalam penelitian. Metode ini diimplementasikan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen, yaitu risiko kredit, risiko pasar, efisiensi operasi, modal, dan likuiditas terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan perbankan. Tinjauan pustaka. Menurut Dinda Wijaya, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan. Siamat mengemukakan fungsi-fungsi bank, yaitu pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, itu menciptakan uang. Yang ketiga, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Yang keempat, menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang keenam, menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Dan yang terakhir,
menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana. Kinerja keuangan perbankan. Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen mengharapkan laba bersih yang tinggi karena semakin tinggi laba bersih, semakin fleksibel pula perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA. Return on Asset atau ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat pengembalian yang semakin besar atas aset yang digunakan. Risiko kredit. Dalam penyaluran kredit, bank menghadapi risiko kredit, yaitu potensi kegagalan debitur dalam melunasi pinjamannya. Untuk menilai kualitas kredit, digunakan sistem kolektibilitas yang mengelompokkan kredit menjadi 5 kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, sesuai ketentuan Bank Indonesia. Risiko kredit dalam penelitian ini diproyeksikan dengan rasio non-performing loan atau NPL yang mencerminkan kemampuan bank mengelola kredit bermasalah. Semakin tinggi NPL, semakin besar risiko dan biaya yang ditanggung bank, yang pada akhirnya menurunkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, bank harus menganalisis kemampuan debitur sebelum pemberian kredit dan harus memantau kepatuhan serta penggunaan dana kredit. Risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, di mana pergerakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Risiko pasar dapat diproyeksikan dengan net interest margin atau NIM. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan total kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih didapat dari pendapatan bunga yang diterima dari pinjaman, dikurangi biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. NIM yang tinggi menunjukkan keefektifan bank dalam penempatan aktiva produktif. Artinya, pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank akan meningkat dan berdampak pada laba bersih bank. Dengan demikian, semakin tinggi NIM akan mengakibatkan ROA yang semakin tinggi pula. Efisiensi operasi. Mardian mengemukakan bahwa efisiensi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tidak perlu. Efisiensi operasi bank berdampak pada kinerja perbankan, yaitu untuk menunjukkan apakah bank yang telah menggunakan seluruh faktor produksinya dengan tepat guna. Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah BOPO. BOPO menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola beban operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi BOPO, semakin tinggi beban operasionalnya dibanding pendapatan operasionalnya. Dengan demikian, BOPO yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan perbankan. Modal. Peranan modal sangat vital dalam operasi perbankan. Siono mengemukakan bahwa capital adequacy ratio atau CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Angka CAR minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. Angka CAR yang lebih dari 8% menunjukkan solvabilitas bank yang baik. Artinya, semakin besar total modal bank yang dapat digunakan, sehingga dapat memberi peluang bagi bank untuk melakukan ekspansi kredit. Bila ekspansi kredit dilakukan dengan baik, maka pendapatan bunga akan meningkat sehingga kinerja keuangan perbankan pun meningkat. Likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Artinya, perusahaan dikatakan dalam keadaan likuid apabila perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah loan to deposit ratio atau LDR. LDR merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. Bank Indonesia menetapkan standar LDR di antara 80% sampai 110%. LDR bank yang
berada di bawah standar menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Sebaliknya, LDR bank yang berada di atas standar akan meningkatkan risiko likuiditas bank. Idealnya, LDR bank berada pada range yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga laba yang diperoleh bank akan meningkat. Peningkatan laba akan meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Hasil penelitiannya, hasil uji statistik T, pengaruh masing-masing variabel. Untuk yang pertama, NPL atau risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang kedua, NIM atau risiko pasar berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Untuk yang ketiga, BOPO atau efisiensi operasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Untuk yang keempat, CHR atau modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan yang terakhir, LDR atau likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk hasil uji statistik F dan R, model regresi signifikan secara stimulan, UJF. Adjusted R2 sebesar 97,1%, menunjukkan bahwa model sangat kuat dalam menjelaskan variasi ROA. Pembahasan. Untuk yang pertama, NIM tinggi menunjukkan efektivitas penempatan aktiva produktif, sehingga meningkatkan ROA. Untuk yang kedua, BOPO tinggi mengakibatkan beban operasionalnya lebih besar, sehingga menurunkan ROA. Untuk yang ketiga, NPL, CAR, dan LDR tidak signifikan kemungkinan karena nilai-nilai rasio yang cukup stabil dan dalam kisaran aman di bank BUMN. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa dari 5 variabel yang diuji, hanya risiko pasar yang berpengaruh positif dan efisiensi operasi yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Risiko kredit, modal, dan likuiditas tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini berguna bagi manajemen bank dalam meningkatkan kinerja keuangan dan menjadi referensi bagi akademisi serta penelitian kelanjutan. Namun, penelitian ini terbatas pada bank BUMN, hanya mencakup 5 variabel dan periode data yang pendek, yaitu dari 2009 sampai 2012. Penelitian ini selanjutnya disarankan memperluas objek, menambah variabel, dan memperpanjang periode observasinya. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.